semuanya, selamat datang di video edukasi ringan kami. Kenalin, aku Rachel. Di video ini, aku akan ngajak kalian untuk belajar tentang sejarah psikologi di Indonesia. Pasti kalian sudah gak asing lagi dengan kata psikologi. Tapi pernah gak sih kalian penasaran kapan dan bagaimana ilmu psikologi mulai berkembang di negara kita? Yuk simak terus sampai akhir biar semakin paham. Teman-teman, sebelum masuk ke sejarahnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih psikologi itu? Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau tingkah laku manusia. Oke, kita mulai dari era Hindia Belanda. Di pertengahan abad ke-19, psikologi sudah dikenal sebagai ilmu populer dengan slogan terkenal The Right Man on the Right Place. Artikel tentang psikologi sering muncul di media massa, seperti di koran The Pressure Board di tahun 1909 dan rubrik psikologi di Bintang Timur sejak 1931. Kita bergerak di tahun 1924. Psikologi sebagai ilmu terapan berkembang pada masa Hindia Belanda. Salah satu bukti psikologi sebagai ilmu terapan adalah adanya mata kuliah psikologi di Sekolah Tinggi Hukum Batavia yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 1924. Di Bandung, lembaga kursus bernama Del Majors Efficiency Institute juga berdiri mengajarkan psikologi untuk pengembangan diri. Di lembaga ini, orang belajar tentang cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dirinya. Mirip-mirip seperti konsep self-help di masa zaman sekarang ini. Lanjut, setelah Indonesia merdeka, perkembangan psikologi semakin maju. Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, seorang psikiater di Universitas Indonesia, mempelopori pendidikan psikologi di Indonesia pada tahun 1952. Awalnya berbentuk khusus, namun seiring berjalannya waktu berkembang menjadi fakultas psikologi pertama di Indonesia pada tahun 1960. Seiring berjalannya waktu, universitas lain mulai membuka fakultas psikologi. Pada tahun 1961, Universitas Pajajaran mendirikan Fakultas Psikologi, disusul dengan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1965 dan Universitas Airlangga di tahun 1992. Dari sini kita bisa melihat teman-teman, jika pendidikan psikologi menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1959, organisasi profesional psikologi pertama di Indonesia yakni Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI resmi didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959. Awalnya HIMSI bernama Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia atau ISPSI. Namun seiring perubahan sistem pendidikan dan profesional di Indonesia, nama organisasi ini berubah menjadi HIMSI pada tahun 1998. Saat ini, HIMSI memiliki struktur yang kuat dengan 34 cabang HIMSI di berbagai provinsi di Indonesia. HIMSI menaungi lebih dari 18.226 orang anggota pada tahun 2022 dan memiliki sekitar 20 asosiasi khusus. Puncaknya, pada tahun 2022, HIMSI berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi yang menjadi dasar hukum profesi psikolog di Indonesia. Dengan undang-undang ini, HIMSI memiliki wewenang lebih besar dalam mengatur standar profesional dan pendidikan untuk psikolog Indonesia demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan psikologi yang berkualitas dan berstandar. Jadi teman-teman, singkatnya, perjalanan psikologi di Indonesia bisa kita lihat mulai dari masa kolonial, berkembang pesat pasca kemerdekaan hingga menjadi salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penting. Kini, psikologi bukan cuma tentang ilmu jiwa, tapi berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita sudah mengetahui tentang perjalanan sejarah psikologi nih. Maka dari itu, ayo terus gali dan eksplorasi dunia pikiran kita. Karena setiap langkah di bidang ini membawa kita lebih dekat untuk memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
Makan malam enaknya sate, ditambah sambal jadi semakin nikmat. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman semua supaya video ini semakin bermanfaat. Kata terakhir dari aku, jangan lupa tersenyum hari ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.